Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Mujahidin dengan NIM 330302000052. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Studi Islam Indonesia, Jaringan Sarjana Indonesia dengan Barat. Di kalangan umat Islam, studi Islam itu bertujuan mendalami dan memahami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkannya dengan benar. Di luar kalangan umat Islam, studi Islam bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktek keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam, yang semata-mata sebagai ilmu pengetahuan. Dalam kajian Islam di Barat, studi Islam disebut dengan Islamic Studies. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Pemikiran mereka tentang Islamic Studies atau dirosah Islamiyah berakar pada kesukaran seorang agamawan untuk membedakan antara normativitas dan historitas. Dengan bertumbuh kembangnya dalam sejarah kehidupan manusia, maka Islam dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu, yakni ilmu keislaman atau Islamic Studies. Para ahli studi keislaman itu di luar kalangan umat Islam tersebut dikenal sebagai kaum orientalis, yaitu orang-orang Barat yang mengadakan studi tentang dunia timur, termasuk di dalamnya dunia Islam. Pada dasarnya, ada beberapa teori tentang perkembangan disiplin ilmu ini, diantaranya karena konektivitas Islamic Studies dengan studi orientalisme yang dikemukakan oleh para ilmuwan Barat dan didukung oleh penguasa Barat pada era kolonialisme Barat atas bangsa Timur. Untuk mempelajari agama serta budaya ketimuran oleh penguasa kolonial dalam rangka menaklukkan Timur, serta dalam rangka melanggengkan kekuasaan mereka terhadap negara-negara di kawasan timur, terutama bangsa Asia. Sejak awal abad ke-20, banyak sarjana muslim yang berguru ke barat untuk mempelajari Islam dari kacamata barat di berbagai universitas yang ada di Eropa maupun di Amerika. Pada umumnya, kajian tentang Islam diajarkan oleh tokoh-tokoh orientalis yang ahli di bidang ilmu ketimuran atau bahkan ahli tentang agama Islam secara mendalam. Walaupun secara realitas mereka tidak memeluk agama Islam. Berdirinya perguruan tinggi keagamaan Islam diawali dari keinginan para tokoh Islam untuk memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Secara historis, pendidikan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai ragam pemikiran. Pada tahap awal di perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI, paling tidak terdapat 3 ciri model pendidikan. Yang pertama, model pendidikan Timur Tengah, khususnya Universitas Al-Azhar, yang juga diadopsi dalam mendirikan fakultas-fakultas di IAIN seperti Fakultas Usuluddin, Syariah, dan Adab, dan lain sebagainya. Bahkan sistem ujian pun diambil dari Al-Azhar. Salah satu faktor penyebabnya adalah pengaruh model Al-Azhar karena banyaknya lulusan yang memegang peranan penting di Kementerian Agama, dan mereka turut serta berperan dalam merancang pendidikan di perguruan tinggi keagamaan Islam. Yang kedua, yakni model pendidikan lokal. Hal ini tergambar dari keinginan umat Islam di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembinaan dan guru-guru agama. Atas dasar itulah dibuka Fakultas Usuluddin dan Dakwah yang bertujuan untuk melahirkan pendakwah-pendakwah Islam di masyarakat. Yang ketiga, yaitu model pendidikan Barat. Model ini mengadopsi sistem kredit yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam periode tertentu. Sejarah studi Islam di dunia Barat. Islam menjadi objek kajian yang ramai dibicarakan di berbagai penjuru dunia. Jelas saja jika di negara Islam terdapat kajian Islam secara mendalam di semua lembaga pendidikan. Namun, ternyata studi Islam juga ramai diselenggarakan di negara-negara non-Muslim. Studi Islam di negara-negara non-Islam itu diselenggarakan antara lain oleh India, Amerika, London, Kanada, dan lain-lain. Kajian Islam yang diselenggarakan pun berbeda-beda. Ada yang mengkaji Islam secara doktrin,
ada pula yang mengkaji kebahasaan, ada juga kebudayaan Islam, dan banyak yang mengkaji Islam dari sisi sejarah dan sosiologi. Jika ditinjau dari aspek sejarah, Jamali Sahrodi mengelompokkan studi Islam yang dilakukan oleh dunia barat dalam 3 tahapan, yaitu tahap teologis, tahap politis, dan tahap saintifik. Yang pertama, tahap teologis. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama Islam merupakan agama yang sangat cepat perkembangannya pada masa awal Islam. Inilah yang kemudian menimbulkan reaksi dari kalangan pemeluk agama lain, termasuk agama Kristen, sebagai agama yang ada lebih dahulu. Yang kedua, tahap politik. Tahap politik dimulai pada abad ke-12 ketika usaha studi Islam dilakukan lebih serius dengan tujuan misionaris. Tujuannya adalah menghadapi peradaban Islam dengan cara penerjemahan Al-Quran dan teks-teks Muslim lainnya, disebabkan oleh kuatnya pengaruh studi Islam pada masa awal. Pada tahapan ini juga banyak dikaji karya-karya sains Islam yang diciptakan oleh para ilmuwan Muslim. Selanjutnya yaitu tahap saintifik. Studi Islam tahap saintifik dimulai pada abad ke-19, yaitu ketika sikap kalangan kaum Kristen pada studi Islam mulai dihubung-hubungkan dengan kesesuaian agama Islam terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Studi Islam pada masa itu diwujudkan dalam bentuk kajian masalah ketimuran atau Oriental Studies. Pada awal abad ke-20, mulai dimunculkan kajian keislaman baru, yaitu berupa kajian kawasan atau area studies, khususnya kawasan di Timur Tengah. Selanjutnya, studi Islam di negara barat. Studi tentang keislaman di negara barat berangkat pada paradigma berpikir bahwa Islam adalah agama yang bisa diteliti dari sudut mana saja dan dengan kebebasan sedemikian rupa. Studi yang mereka lakukan meliputi seluruh aspek ajaran Islam, seperti sejarah, hukum, teologi, Al-Quran, tasawuf, bahasa, politik, kebudayaan, pemikiran, dan lain-lain. Studi Islam di negara-negara barat diselenggarakan di berbagai negara. Kemudian studi Islam di negara Indonesia. Sementara itu, di Indonesia, Fakultas Agama Islam menjadi fakultas inti yang ada di IAIN maupun antara lain Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Adab, dan Fakultas Usuluddin, Dakwah, dan lain sebagainya. Pada baru tahun 2002, perubahan status dari IAIN menjadi UIN yang diawali oleh UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Mulai dibuka fakultas-fakultas selain fakultas agama, seperti Fakultas Ekonomi, Sains, Kedokteran, dan lain-lain. Model ini kemudian diikuti oleh perubahan status kelembagaan IAIN seluruh Indonesia. Walaupun begitu, perubahan tersebut tidak mengurangi posisi IAIN ataupun UIN menjadi sentral kajian Islam atau Islamic Studies. Di Indonesia sendiri, Islamic Studies menjadi semacam ikon atau karakter utama bagi curah pembelajaran di IAIN atau perguruan tinggi agama Islam swasta. Hingga sekarang, tampaknya Islamic Studies tetap menjadi materi yang dijadikan sebagai identitas studi Islam di IAIN, bahkan ketika sudah menjadi UIN. Perkembangan kajian Islam juga merambah pada semangat menulis seperti ekspresi intelektual Islam di Indonesia yang diterbitkan dalam beberapa jurnal Islamic Studies. Hampir semua jurnal yang ada menyajikan tentang kajian keislaman dalam berbagai aspeknya, antara lain filsafat, pemikiran modern Islam, tasawuf, etika, tafsir, hadis, hukum Islam, pendidikan Islam, dan lain-lainnya, yang ditulis sebagian besar oleh dosen-dosen PTAIN dan juga PTAIS. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.